Baik jamaah sekalian rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji tentang fadilah atau keistimewaan serta amaliyah atau amalan-amalan baik di bulan Dzulqa'dah maupun di bulan Dzulhijjah. Ini sudah di penghujung bulan Dzulqa'dah jamaah sekalian, ya. Tidak ada salahnya kita mengkaji ulang tentang fadilah dan amaliyah Dzulqa'dah agar kula jenengan tidak salah salah arah, salah kaprah, sehingga kehidupan agama kula jenengan menjadi bubrah. Kenapa? Karena bulan Dzulqa'dah yang begitu barokah, kadang-kadang di masyarakat kita ada yang salah persepsi, ya, salah menyikapi, sehingga bulan Dzulqa'dah yang notabene diganti dengan sasi Jawa, sasi Selo, gitu. Itu kadang-kadang wong Jawa gak wani digawe. Ojo hajatan sasi Selo, nggarai bapake mati. Ana liyane sasi Selo apa bapake mlungsumi. Ini hati-hati Bapak Ibu. Kalau sampai pada ranah keyakinan di dalam batin kula jenengan bisa merusak akidah dan iman. Saya tuh paling gak seneng nek ngoten-ngoten niku. Sebabnya apa? Gara-gara paham sing salah. Bulan Syawal niku kathah wong digawe, ya ustate kendaraan jadwale, sing buah kendaraan duwike. Begitu sasi Selo blas gak ono digawe, sampai ustate blas gak ono tanggapane. Salahnya di situ, termasuk Muharram itu loh. Ya Pak ya? Ya Allah kok bisa ya? Gitu. Itu jamaah sekalian. Oke. Maka di sini kita akan sampaikan beberapa fadilah tentang Dzulqa'dah. Bulan Dzulqa'dah berbagai macam keutamaannya adalah diantaranya bahwa Dzulqa'dah bagian dari Ashhurul Hurum. Di surah At-Taubah 36 yang sering kula jenengan baca, inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. Sesungguhnya hitungan bulan-bulan menurut Allah terdiri 12 bulan fi kitabillah, di dalam catatan Allah. Sejak apa? Yauma khalaqas samawati wal arda, sejak Allah ciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum, di antara 12 itu ada 4 yang termasuk bulan haram. Siji Dzulqa'dah, loro Dzulhijjah, telu Muharram, sing sekawan rodok mencil memisah yaitu bulan Rajab. Ini jamaah sekalian rahimakumullah. Hikmah atau keutamaan yang berikutnya adalah bahwa Dzulqa'dah merupakan satu dari 3 bulan haji. Jadi yang disebut dengan Al-Hajju Ashhurul Ma'lumat yaitu termasuk bulan Dzulqa'dah. Di Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Itu bulan-bulan yang bulan jenengan sudah diperbolehkan untuk niat menunaikan ibadah haji. Di sini di Al-Baqarah 197, Al-Hajju Ashhurul Ma'lumat, ibadah haji ada di dalam bulan-bulan yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga jamaah, bulan Dzulqa'dah adalah bulan di mana Rasulullah paling banyak menunaikan ibadah umroh. Seperti ini kalau kula jenengan masih merasa kurang yakin bahwa Dzulqa'dah itu memiliki keistimewaan, ini kan iman-iman ya Pak ya. Ini Masya Allah luar biasa. Jadi iktamara Rasulullah itu umroh sebanyak arba'a umarin, 4 kali umroh di bulan Dzulqa'dah. Ya, kullahunna fi Dzulqa'dah, semuanya di bulan Dzulqa'dah. Illal lati kanat ma'a hajjatihi, kecuali umroh yang dilakukan bersamaan dengan haji beliau. Yang pertama umratan minal Hudaybiyah, umroh yang dilaksanakan beliau dari tanah Hudaybiyah fi Dzulqa'dah, di bulan Dzulqa'dah. Wa umratan minal amil muqbili fi Dzulqa'dah, dan juga umroh ya di tahun berikutnya itu juga di bulan Dzulqa'dah. Wa umratan minal Ji'ranah, dan juga umrah beliau yang dimulai dari Ji'ranah. Haitsu qasama ghanaima Hunain, ketika beliau sedang
membagi harta rampasan perang, yaitu juga di bulan Dzulqa'dah. Yang terakhir wa umratan ma'a hajjatih, dan umrah bersamaan dengan haji beliau. Jadi bulan Dzulqa'dah ini memiliki keistimewaan yang luar biasa yang mestinya kula jenengan manfaatkan sebaik-baiknya untuk menunaikan hajat-hajat kita. Yang keempat, bahwa bulan Dzulqa'dah adalah satu-satunya bulan yang disebutkan secara spesial oleh Allah ya sebanyak 30 malam. Dengan firman-Nya di surah Al-A'raf 142, wa wa'adna Musa 30 lailah wa atmamnaha bi 'ashrin fatamma miqatu rabbih 40 lailah. Ini terkait dengan pemanggilan Allah terhadap Nabiullah Musa alaihissalam ya untuk datang ke Bukit Tur Sinai. Kemudian disambung dengan keistimewaan berikutnya, bertemunya Nabi Musa dengan Allah di dalam surah Thaha ayat 11 sampai 12. Falamma ataha nudiya ya Musa, ketika datang Nabi Musa ke Bukit Tur Sinai itu kemudian dipanggil, ya Musa, wahai Nabi Musa, inni ana rabbuka fakhla'na alaihi. Sungguh saya ini Tuhanmu, lepas sandalmu, innaka bil wadil muqaddasi. Wah, kamu sedang berada di lembah yang disucikan, yaitu di Bukit Tua, di lembah Tua. Ya, ini jamaah sekalian rahimakumullah. Yang keenam, bahwa amaliyah di bulan Dzulqa'dah dilipat gandakan. Sebagaimana di tafsir Imam At-Tabari, karena terkait dengan keistimewaan bulan-bulan haram, maka konotasinya juga sama, ya, amal-amal ibadah kita juga akhirnya dilipat gandakan. Walaupun juga tidak kemudian ada yang memahami amal kebaikan dilipat gandakan, berarti amal dosa juga dilipat gandakan. Bisa jadi benar, tapi bisa jadi salah. Kenapa? Karena kebaikan-kebaikan itu bi'ashri amsalihah. Setiap kebaikan itu dilipat gandakan 10 kali. Sedangkan perbuatan dosa, kasih sayangnya Allah itu hanya sekali. 1 kali kula jangan berbuat dosa, 1 kali pula Allah memberikan dosa atau apa itu noda kepada kita. Ini saking sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu jamaah sekalian, manfaatkan sebaik-baiknya di bulan-bulan haram ini. Yang ketujuh, di mana bulan ini adalah bulan al-islah, bulan damai, di mana Allah melarang bulan jenengan. Ya. Jadi fala tadhlimu fihin anfusakum. Jangan berbuat zalim di bulan-bulan haram terhadap dirimu sendiri. Lalu terhadap diri sendiri saja tidak boleh, ya kan? Apalagi terhadap orang lain. Terus bulan damai, itu bulan Dzulqa'dah, bulan yang memiliki perintah untuk gencatan senjata bagi yang sedang berperang, memperbaiki komunikasi dengan orang lain. Yang kedelapan, Bapak Ibu yang saya muliakan, disunnahkannya berpuasa. Di bulan-bulan haram itu disunnahkan berpuasa. Dalam satu hadis dari Mujibah Al-Bahili, dari ayahnya, dari pamannya, ya, beliau suatu saat menyampaikan, ata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seorang sahabat ini mendatangi Rasulullah, summan tolaqa fa'atahu ba'da sanatin. Jadi suatu saat sahabat ini datang kepada Rasulullah, tahun berikutnya, ya, sampai setahun kemudian baru datang lagi, sowan lagi kepada Rasulullah. Faqala, ya Rasulullah, ama ta'rifuni? Ya Rasul, jenengan masih mengenal saya? Qala, wa man anta? Kamu siapa? Kata Rasulullah. Di cara bahasa Jepanging no, pangling. Pangling itu bahasa apa ya? Pangling, Pak. Kenapa kok pangling? Qala, ahna al-Bahili ya Rasul. Saya ini sahabat panjenengan bernama Al-Bahili. Alladzi jituka amal awal, yang tahun lalu saya soal datang panjenengan. Betul. Qala fama ghayyaraka wa qad kunta hasanal hayati. Loh, kok kamu kok bisa berubah seperti ini? Dhisik gemuk ya gembul kayak anak saya ini, misalnya gitu kan. Dhisik kan lemu lho, kok saiki kok kurus kayak waturmu di umpama ini. Ya. Kok bisa seperti ini? Qala ma akaltu ta'aman illa bilailin mudzu faraqtuka ya Rasulullah. Kenapa saya kurus ya Rasul?
karena setahun penuh ini saya tidak pernah makan kecuali di malam hari. Artinya apa? Puasa terus menerus. Dalam bahasa kita disebut dengan puasa wisol, ya, puasa yang terus menerus. Sejak saya berpisah dengan panjenengan ya Rasul, saya terus berpuasa. Ya, makan malam itu pun makan yang biasa-biasa. Paling ya kurma, gak kaya wong benowo, ya ono bebek, ya ono ayam crispy. Ya, ini. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lima adzabta nafsaka. Lah apa kok menyiksa dirimu sendiri? Apa kok soro-soro? Summa qala sum syahras sabri wa yauman min kulli syahrin. Qala zidni fa inna bi quwwatan. Wis, nginahi lho Al-Bahili, ojo nyiksa diri. Poso di sasi yang di situ penuh dengan kesabaran. Wa yauman min kulli syahrin, dan satu hari saja setiap bulan. Ngono ku cik ngenyang, Pak. Apa ngenyang bahasa anu apa? Nawar ya. Menawar. Qala zidni ya Rasul. Mosok sedina ya Rasul. Tambahlah dalam satu bulan itu dua hari. Fa inni bi kuwatan, saya kuat ya Rasul. Sum yaumaini. Ya wis poso 2 dina. Masih kuat ya Rasul. Ya wis poso 3 dina. Dijawab lagi sama Rasul, qala sum minal khurumi watruk summa minal khurumi watruk summa minal khurumi watruk wa qala bi asabihi salasa. Wis ini loh, poso setiap sasi haram. Ya, Dzulqa'dah, Dzulhijjah sama Muharram wis. Nah, Dzulqa'dah ya poso Senin Kamis atau 13, 14, 15. Puasa hari putih, kasarane ngoten. Nek poso Dzulhijjah ya puasa tanggal 8 sama 9. Nek mampu ya tanggal 1 sampai 9. Nek gak iso ya tanggal 8, 9. Nek gak iso meneh tanggal 9 tok. Ya, yaitu puasa hari Arafah niku. Ini maka kesimpulannya hadis riwayat Abu Dawud ini kula jenengan ya tidak usah banyak-banyak puasa, tapi puasalah di hari-hari tertentu yang diistimewakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam riwayat lain dari Imam Asy-Syarwani jamaah, afdhalus syuhur lisawmi ba'da Ramadan al-ashhurul hurum wa afdaluha al-Muharram summa Rajab summa al-Hijjah summa al-Qa'dah. Jadi sebaik-baik puasa setelah puasa wajib Ramadan yaitu puasa bulan haram. Di antara bulan haram yang 4 itu, grid yang pertama sasi Muharram, yang kedua Rajab, yang ketiga Dzulhijjah, dan yang keempat Dzulqa'dah. Betul. Kalau yang bawah ini sama dengan yang redaksi tadi. Intinya seperti itu. Yang tidak kalah pentingnya di bulan Dzulqa'dah ini perbanyak sedekah. Kita tahu bahwa sedekah ini luar biasa manfaatnya, fadilahnya, ya, tadfa'ul bala, ya, menambah barokah, menyucikan harta benda kula jenengan dan sebagainya. Itu pun kalau punya harta. Tidak punya harta bisa sedekah dengan kata-kata mulia, mengajak teman-teman kita, saudara kita, jamaah kita, bahwa di Al-Ghafur ini ada satu pengajian yang diadakan setiap Ahad subuh, ya, yang menambah barokah kepada panjenengan. Apalagi dicawisi sampai coffee break, gaya kayak nang hotel ya. Ya, ini bisa-bisa ini pengajian mulutan nih ya Pak ya. Apa mulutan? Karena juga ngopeni percangkeman. Ya, monggo ada apa-apa, itu bagus ini. Santapan rohani, santapan jasmani. Tapi sampean mundut piyambak di luar tadi ada isinya enggak Ustaz? Kalau tak promosi aku karo isine. Masya Allah. Dan yang berikutnya adalah berbanyak zikir dan doa. Zikir apa saja, doa apa saja yang kita lakukan di bulan yang dimuliakan Allah, yang kemudian akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya adalah fadilah, keutamaan dan amalan-amalan bulan Dzulhijjah. Ini Masya Allah. Ma min ayyamin al-amal salih fiha ahabbu ilallah min hadhil ayyam, yakni ayyamil ashri. Jadi tidak ada satu hari yang dimana kula jenengan beramal soleh di dalamnya lebih dicintai Allah, ya,
daripada hari-hari berikut ini, yaitu 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Sampai ada satu tafsir menyebutkan di dalam Al-Maraghi itu ya, ketika panjenengan membaca ayat wal fajri walayalin asyar, itu termasuk di samping juga ada penafsiran yang lebih merojih, yaitu 10 malam terakhir di bulan Ramadan, juga ada yang mentafsirkan bahwa walayalin asyar itu 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Saking pentingnya itu. Qalu ya Rasulullah, para sahabat menanyakan, ya Rasul, keutamaannya yang paling dicintai Allah itu apakah termasuk juga lebih utama daripada jihad di jalan Allah? Luar biasa. Iya. Walal jihadu fi sabilillah. Terus orang yang berjihad soro-soro di medan peperangan, berjuang menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, itu pahalanya lebih utama panjenengan yang beramal soleh, beramal ibadah, berzikir, berdoa kepada Allah di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Alhamdulillah. Kecuali illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji min zalika bisyai. Kecuali seorang pejuang yang memang berangkat membawa diri, jiwa, raga dan harta bendanya, kemudian kembali tidak membawa apa-apa lagi. Alias apa? Wafat, meninggal dalam keadaan syahid. Itu memang sudah nggak ada bandingannya lagi. Itu jamaah sekalian. Ya. Berikutnya yaitu bulan Dzulhijjah, bulan di mana kula jenengan dianjurkan memperbanyak zikir. Hadisnya sahih dari riwayat Imam Ahmad, ya, an Umar bin Khattab radhiyallahu an, ma min ayyamin a'zamu indallahi subhanahu wa ta'ala wala habbu ilallahi al-amalu fihinna min hadhil ayyamil 'ashr fa aksiru fihinna min at-tahlil wa takbir wa tahmid. Jadi tidak ada hari yang sangat agung di sisi Allah, tidak ada hari yang paling dicintai Allah ketika seseorang itu beramal soleh, beramal ibadah di dalamnya, ya, kecuali 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Fa aksiru, secara spesifik Rasulullah menyebutkan perbanyaklah di dalamnya mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Ya tahlil. Apa tahlil, Bu? La ilaha illallah. Takbir, Allahu akbar. Tahmid, tahunya wa kamid. Tahmid, alhamdulillah. Atau sering dengan baca hamdalah, ngerti nggih? Hamdalah, basmalah, subhanallah, hauqalah, ya kan? Kalimat-kalimat seperti itu. Dan termasuk juga istighfar, ngerti? Nah, ini yang tadi saya sebutkan puasa sunnah. Kalau puasa tarwiyah itu shaumi yaumit tarwiyati yukaffiru sanatan madiyatan. Puasa tarwiyah tanggal 8 Dzulhijjah itu menghapus dosa setahun yang lalu. Hadisnya hasan. Kalau yang ini sahih, shaumu yaumi arafata yukaffiru sanatain. Puasa Arafah itu menghapus dosa sebanyak 2 tahun. Madiyatan wa mustaqbalatan. Dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Usahakan Bapak Ibu, mangke panjenengan lihat di tanggalan masing-masing, pas tanggal 9 usahakan puasa Arafah. Di saat jamaah haji wukuf di padang Arafah, panjenengan mengikuti dengan puasa Arafah di tanah air kita. Insya Allah tidak akan tertolak doa yang dipanjatkan di hari Arafah. Ya, anggap saja panjenengan yang belum tindak haji dengan puasa Arafah sambil berdoa, mudah-mudahan bisa menyusul mereka untuk bisa menyempurnakan rukun Islam kita. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya, nah ini khusus bagi yang kurban, ya. Idza ra'aitum hilala Dzulhijjah, ketika panjenengan menyaksikan tanggal 1 bulan Dzulhijjah, wa arada ahadukum ayyubhiya, dan menghendaki ingin menunaikan kurban, fal yumsik an sya'rihi wa adfarihi. Ya, rawahu Muslim. Terus ketika kula jenengan menyaksikan tanggal 1 Dzulhijjah dan ada niatan untuk berkorban, maka tahanlah untuk tidak mencukur rambut dan kukunya.
Ya rambut apa saja, rambut yang ada di sini ya. Allah itu luar biasa. Yang di kepala itu rambut ya. Yang di sini apa ini? Alis. Yang bawahnya idep. Niki kumis, niki jenggot. Podo-podo rambut jenenge siji-siji, Pak. Ono neh rambut sing luar negeri zaman sebudo diri. Itu namanya juga beda. Fungsinya juga tidak sama. Dan itu ditahan, tidak boleh kita potong dulu sebaiknya ya sebelum nanti menunaikan ibadah kurban. Bagi yang kurban, Pak, kalau jenengan gak kurban terus korban perasaan ya terserah. Ya, itu seperti itu. Dan ini perhatian Bapak Ibu, saya dapat keluhan dari beberapa panitia di tempat lain, ya. Banyak jamaah kita itu kalau kurban tuh gak ikhlas, Pak. Jadi tolong kalau kurban yang ikhlas. Sampai di sini kenapa nggak boleh mencukur rambut? Tunjukkan keasliannya. Maksudnya seperti itu. Asli itu apa? Ya murni. Murni itu apa? Ikhlas. Akhlas wa yukhlisu ikhlas mukhlisin. Ya. Kalau sudah ikhlas, Pak, panjenengan korban menyerahkan kepada panitia, nanti akan disirkulasi oleh panitia, mau diserahkan kemana? Panjenengan harus ikhlas, Pak. Sebabnya apa? Ada, Pak, di tempat saya itu. Orang niat korban, Mas, titip aku nyerahno korban ya, Mas. Oh nggih, Bu. Tapi mangke anu nyuwun sampile kalih ngarep, sampile kalih mburi. Terus jeroane, karek kerongkongane, Pak. Nah, apakah panitia menolak? Ya enggak juga. Panitia juga harus ikhlas, ya. Mau di bahkan ngapunten seandainya ada jamaah, tolong Ustaz Hanafi sampean sembelihno ya, engko mari ngono masakno tenono nggon aku. Oh, anggen misalnya kayak gitu ya. Itu pun enggak apa-apa dan sebagai panitia harus siap seandainya ada seperti itu. Tapi imbal baliknya dari pihak jamaah yang korban juga harus ikhlas, dari pihak panitia apapun yang jenis orang karakternya beda-beda. Oke. Jadi terima sambil situ rada lumayan lah gitu. Tapi nek iso jangan. Kenapa? Tujuannya untuk dibagikan. Dan daging kurban itu sebenarnya dibagikan, ada yang matengan, ada yang mentahan, biar dimasak sendiri. Beda dengan akikoh. Kalau akikoh dimasak semuanya, ya kan? Bahkan usahakan tulang-tulangnya pun dilembutkan dan sebagainya supaya merata. Apa meneh potongannya PBI kan rodok doyan daging gitu. Padha pengen kula nggih geragas padha ae. Makane winginane pas wonten sedekah bumi niku badhe mendem dase sapi, kula mboten dugi. Kalau ada tradisi gitu ya tolong cari ustadz yang lain. Kenapa? Dan dase sapi, Pak, timbang dipendem nang punden. Bagane aku kok anakku geragas kabeh. Niku, Pak, kadang-kadang Masya Allah. Karepe sedekah bumi, tak jelaskan. Sedekah bumi itu hanya istilah. Pada hakikatnya sedekah bumi itu harusnya mensyukuri nikmat Allah dari hasil bumi. Tapi tidak menyerahkan hasil bumi ke dalam bumi. Hasil bumi ini ya wis maem-maemen. Cara bahasa halusnya badok-badok. Wis la in syakartum la azidana. Syukuri ya nang Gusti Allah. Kok sing nambah nikmate ya Gusti Allah. Nah bumi nek gak dilarung teng napa? Teng lautan. Astagfirullah. Ya, ini itu kan tradisi Jawa, apa budaya lokal atau apa ya? Aduh ya. Budaya golek sing liyane sing akeh. Karuan minimal jangan anggap wayang, enggak apa-apa, Pak. Wayang itu budaya yang bagus. Wayang itu wah-wahane tiyang. Ana Sena Werkudara, kuku Pancanaka, Panca niku 5, Naka niku dasar, 5 rukun Islam, 5 Pancasila dasar negara kita. Duding-duding ngeten. Niku lambang kebenaran, satu setunggal, saestu Tuhan niku tunggal. Ngono. Mulane ana punakawan, duwe punakawan jenenge Semar Garing Petruk Bagong. Sambil khairan fatruk bago, laksanakan kebaikan, tinggalkan kelanjutan kemaksiatan. Kudu ngono. Mulane gandengane dalang niku wonten sinden, gitu. Napa kok sinden? Sinden itu kok bahasa tawakal ala Allah, senden pasrah semarah, sendi dateng Allah. Mulane wong sinden niku mesti dijupukne sing ayu-ayu, sing nom-nom. Mbok-mbok nenek-nenek mak-mak tuwek-tuwek gak payu kene.
Terus warung sing enak apa? Gambarkan apa? Tiang niku wis ikhtiare maksimal, ibadah optimal, lalu dibingkai dengan tawakal, hidupnya akan nyantai. Fatawakkalu in kuntum mu'minin wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Sing tawakal pasrah datang Allah dicukupi sehingga hidupnya ayem. Wong niku nek uripe ayem, matine tentrem, penggane mesam-mesem. Yang terlontar dari ucapan juga indah, nikmat didengarkan orang lain. Makanya sinden tugasnya apa? Nembang. Orang enek dalang melok petakilan nembang gak ono. Yo sinden niku apa nembang. Tembangin apa? Seruku bathok, dikongen wate akidah, lir-lir kok nyempurnakan ibadah. Ten akidah salimah, shahihul ibadah. Terus gundul pacul akhlakul karimah. Ngono Pak, turi-turi putih golek sangune mati. Kula jenengan sing didelok sinden tok ae. Ambek dinilai sing kae 9, sing kae 7. Astagfirullah. Niku media dakwah sebetulnya. Makanya dijejer tenggene dhuwur debok gitu. Debok niku lambange urip kula jenengan niku namung sepindah. Hanya sekali. Pisang itu Bapak Ibu tidak akan mati sebelum meninggalkan generasi. Niku terjemahannya surat An-Nisa ayat 9. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan. Ojo sampai kula jenengan sedo paripurna tapi ninggalno keturunan sing boten patek kuat imane, lemah akhlake, lemah syariate. Lah arek SMP kok mateni koncone dhewe iki lho. Gitu. Dan itu pembulian di mana-mana itu. Kenapa? Karena dekadensi moral itu, Pak. Nah, maka dari itu terkait dengan ibadah kurban, ibadah haji di bulan Dzulhijjah itu hakikatnya adalah mentransfer nilai-nilai keluarga Ibrahim alaihissalam di dalam kehidupan kula jenengan. Sebagai bapak contoh Nabi Ibrahim, sebagai ibu teladani Dewi Hajar, sebagai anak ciptakan anak-anak kita Ismail masa kini. Sami'na wa atokna, tunduk patuh kali wong tua, kon ngaji manut, kon sekolah mangkat. Ngono Pak. Iku gak sepiro. Bayangkan Nabi Ismail waktu itu Pak, ya kan? Inni ra'aitu, kan? Ya bunaya inni ara fil manami anni azbahuka. Nah Ismail, aku ndak bengi ngimpi kau nyembelih awakmu il. Fangzur madza taro. Ya apa pendapatmu? Seorang ayah yang demokratis, walaupun perintah Allah tetap disampaikan kepada anaknya. Ya apa pendapatmu? Dasar anak wis punya pondasi keimanan yang luar biasa. Anaknya jawab, ya abatif al. Wahai abi, papa, mama, ayah, bunda, laksanakan. Kalau memang itu perintah Allah, ya satajiduni insyaallah minas sabirin, panjenengan akan mendapati saya termasuk orang-orang yang sabar menunaikan ibadah dan perintah Allah. Coba ada saiki Pak, le, aku tiko nyembelih sampean le. Ya apa jawabannya Pak? Oh bapak gendeng. Itu tipe anak-anak yang berakhlakul karimah. Le budal sekolah, nggih bapak. Oh no, lah saiki gak budal sekolah. Mampir nunggone warkop, ya naudzubillah. Itu anak-anak sekarang. Nah itu ciptakan anak-anak kita. Makanya Bapak Ibu, ibadah kurban, ibadah haji sebetulnya adalah napak tilas daripada keluarga Ibrahim alaihissalam. Dan makanya jangan sampai kula jenengan, orang yang berhari raya Idul Adha, kemudian panjenengan menunaikan ibadah kurbannya, lalu kemudian ada yang mau mengganti daripada disembelih diternak ae cek berkembang biak iku ngawur iku jenenge gitu nggih hukum karepe dhewe ana neh salat gak usah rapet ngene pasale Pak Khazim mari mangan jengkol ya apa kelak mambulaan menurut gawe jarang-jarang ya berbaris sing rapi kaya arep senam pagi nggih terus sing ngarep ana wedokane barang betapa senangnya diriku aku pas salat gene ana Evita malah Okay. Apalagi katanya mau apa? Khotib seorang perempuan. Bayangin apa? Hadirin sekalian, nanti ini Pak Panuju misalnya, Masjid Al-Ghafur Jumat depan seorang khotib bernama Nikita Mirzani. Waduh ya, bahaya Pak itu. Masalahnya ini syariat Pak, tidak boleh diotak-atik dan tidak boleh dilogika. Wahyu itu harus menjadi segala-galanya.
Walaupun ada hadis mengatakan ad-dinu wa aqlu, agama harus rasionalis, tapi tidak berarti pedoman kula jenengan akal semata-mata. Harus dipimpin dengan wahyu Al-Qur'an dan sunnah. Ngono, Pak. Ngono ku basa ditakoni, mazhabe sapa? Gak ate mazhabnya Bung Karno. Apa gak gendeng? Ini harus dibongkar ini, Pak. Oh, apa larang dibongkar? Bongkar dhewe ae. Ya, ini rusak ini, Pak. Bahaya, Pak. Mudah-mudahan ini nggak tahu kenapa ya kok bisa tangguh seperti itu ya. Ya, tapi ini sudah mulai ini ada solusinya, karena itu menurut saya ini bagian dari penyesatan Islam, Pak. Hati-hati. Dan inilah perlunya ngaji, Pak. Korban itu kan al-udhiyah, ya kan? Al-udhiyah. Nanti di sini ada, Pak, ya. Di sini perbedaan antara Idul Fitri Idul Adha saya kira tidak signifikan. Intinya kalau takbir Idul Fitri kan hanya mulai masuk maghrib sampai menjelang sholat Idul Fitri, ya kan? Kalau Idul Adha takbirnya di samping malam tanggal 10 Dzulhijjah juga dilanjutkan 11, 12, 13 Dzulhijjah hari tasyrik, tapi takbirnya takbir muqayyad, takbir yang hanya dilakukan setelah sholat fardu saja. Itu pun hukumnya sunnah. Dengan takbir yang monggo itu pun dianjurkan khusus untuk sholat berjamaah. Dewean juga usah. Dengan sholat dewe nang Masjid Al-Ghafur, manu takbir keliling dewean. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ambek budi, arek iku ketempelan jin sekondi. Ini jamaah sekalian. Jadi yang harus kita pahami jamaah sekalian bahwa udhiyah atau kurban itu dari kata taqarruban ilallah. Qaruba yaqrabu kurban. Itu terkait dengan amaliyah di bulan Dzulhijjah. Ini sampai jam berapa? Sudah selesai? Oh, sampai syuruk ya? Delok semangatin jenengan iku telepon pas bablas. Di mana-mana saya itu tanya, Pak, nek ngomong nu enak aja nih, Pak. Padahal sing ngrungokne wis gringgingen sikile, panas bokonge, wetenge luwe. Kata nggih, ismun lima yuzbahu minal ibili wal baqari wal ghanami yauman nahri wa ayyamat tasyriqi taqarruban ilallahi ta'ala. Ini harus digarisbawahi, Pak. Ini fikih, ini formal ini. Ya, enggak boleh diganti-ganti. Semua mazhab sepakat, mau Hanafi, mau Maliki, Syafi'i, Hambali, semua kompak bahwa yang namanya kurban itu adalah sebuah nama bagi binatang ternak, lima yuzbahu, yang harus disembelih, mengalirkan darah. Ngoten bukan berarti jenengan kurban nang Al-Ghafur mari ngono engko diternak dikembangbiakan, bukan dadi akeh, nek akeh kena nggih bangun masjid. Tidak boleh, Pak. Iku kok ana jalure dhewe berupa sedekah jariyah. Iku ngoten niku. Mulane di sini ditegaskan untuk apa? Taqarruban ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Ngoten nggih. Ini fikih sunnah, ini fikih yang terkenal dari Said Sabiq, Pak. Yang di situ tidak fanatik kepada golongan tertentu. Mau Syafi'i semuanya, Hanafi ada semua di situ. Yang di situ berdasarkan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalil disyariatkannya kurban adalah di surah Al-Kautsar, Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Dikengken sholat, dikengken berkorban. Keutamanya apa? Ma'amila adamiyun min amalin yauman nahri ahabbu ilallah min ihraqid dam. Jadi ibadah kurban itu ya harus mengalirkan darah, Pak. Ya, mengalirkan darah. Kurban yang panjenengan lakukan, ternak yang panjenengan sampaikan harus benar-benar disembelih untuk niat kurban. Sedangkan hukumnya jumhur ulama menyampaikan sunnah muakkadah yang diistimewakan. Imam Hanafi menghukumi wajib. Dasarnya apa? Man wajada sa'atan falam yudhi fala yuqarribanna musallana. Orang yang punya kemampuan tapi dengan sengaja tidak mau berkorban, maka jangan sekali-kali mendekati tempat sholat kami. Tidak termasuk golongan umatnya.
Ada lagi menyampaikan famata insya'a yahudiyan wa insya'a nasraniyan, maka matilah bisa jadi kemungkinan Yahudi, bisa jadi kemungkinan Nasrani. Jenis hewan kurban ini sudah sesuai dengan panjenengan yang hafal nggih. Nek ada unta nggih unta. Nek gak duwe ya aja golek untane kebon binatang, Pak. Kejar polisi. Nggih, nek ana unta sapi, kebo, nggih, kambing, domba, ngoten. Nek wis ganti kambing domba ya ndak usah neko-neko. Ya apa, Pak? Nek misalnya aku korban pitik atau korban bebek. Ndak sah, ya. Lebih baik jenengan sementara korban perasaan. Hari ini perasaan saya nggak enak, nggak korban. Moga-moga tahun depan bisa korban. Ngoten mawon, nggih. Jumlah korban ini sudah ya. Jadi untuk sapi 7 orang, untuk kambing 1. Ada juga hadis 1 korban untuk sekeluarga. Makanya dianjurkan niat korban itu usahakan pimpinan rumah tangga, pimpinan keluarga, bapaknya nanti diniatkan untuk sekeluarga. Berdasarkan hadis ini ya sahih boleh ya di sini. Tapi tetap dalam riwayat Imam Syafi'i menurut beliau tetap 1 orang 1. Sehingga kita kalau korban tahun ini bapaknya, tahun berikutnya ibunya, tahun berikutnya putra-putrinya. Ya, yang keenam, hikmah korban mensyiarkan agama Allah, ya, mengikuti sunnah Rasulullah dan sunnah Nabi Ibrahim, mengenang perjuangan Nabi Ibrahim dan keluarganya, berbagi kebahagiaan. Innama hiya ayyamun akala wa syaraba wa dzakara lillah. Ya, jadi hari itu tidak boleh ada yang merasa sedih. Harus semuanya merasa gembira. Hari makan minum, tidak usah puasa, ya, dan juga berzikir kepada Allah. Kenapa harus disembelih? Tujuannya untuk mengingat kematian. Isine kula jenengan nggih meh padha karo binatang ternak. Ampun ana ususe, ana jantunge sebarang kalir. Nah itu kula jenengan supaya mengambil ibrah pelajaran itu. Itu Bapak Ibu yang saya muliakan, sementara nggih untuk adab ibadah kurban dan sebagainya mungkin bisa panjenengan sudah laksanakan lah ya selama ini ya. Untuk adab etika kurban bagaimana, insya Allah sudah ini. Oke, Bapak Ibu, itu yang bisa kami sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim. Irhamna wal mu'minin, irhamna wal hadirin, irhamna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal mu'minin. ونجنا من مصائب الدنيا والدين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua orang tua kami, ayah bunda kami, sesepuh leluhur kami, dan seluruh jamaah kami serta kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, baik yang masih hidup maupun yang sudah berada di alam barzakh. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah amal-amal soleh kami, amal ibadah kami dan taubat kami, dan jadikan pertemuan ini pertemuan yang barakah ya Allah, yang menjadikan diri kami Engkau berkahi rezeki kami, rezeki yang halal barakah, yang bisa kami gunakan untuk ibadah istiqomah, bisa berzakat, infak, sedekah, berziarah ke Makkah, Madinah, dan suatu saat meninggal husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Saya sembah nuwun pangapunten, kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.